Kita tahun ini belajar normal dan inflasi. Jadi saat ini kondisi stuck, daya beli masyarakat turun, tapi inflasi. Nah, inflasinya ini sampai tahun, pokoknya 5 tahun, Thomas. 5 tahun ya. Tapi nanti stucknya ini akan merayap mulai baik itu tahun 2023. Nah, 2023. Itu baru mulai Pak Daud. Karena disebut setitik terang. Setitik terang, ya. Dan kita semua akan adaptasi dengan corona. Hidup berdampingan dengan corona. Nah, kalau Thomas cukup Corolla. Jadi tahun ini saya sudah beritahu sejak tahun 2020 ya Thomas ya. Ya. 2022 kita semua belajar normal. Arti normal itu adalah semua akan adaptasi dari pandemi menuju endemi. Jelas? Menuju endemi. Artinya untuk mengarah. Nah, setelah itu dari 2023 sampai 2024. Nah, ini Thomas. Nah, kita semua sudah adaptasi, hal itu menjadi normal. Gitu. Normal Pak Daud ya. Karena puncaknya 5 tahun. Nah, nanti Thomas? Iya Pak Daud. Dan dari tahun 2019, 2014 sebelumnya udah saya beritahu untuk 2 hal, emas dan tanah. Betul? Betul. Karena apa? Emas itu safe haven. Untuk apa? Aman, main aman namanya. Nah, karena kita perlu uang cash, jual emas, kan gitu Thomas. Nah, dalam kondisi inflasi apapun, yang paling aman megang emas, Thomas. Nah, tapi bukan emas Jawa loh, lain ya. Bukan emas Parto ya Pak? Nah, ini emas logam mulia, Thomas. Ya. Berupa logam mulia Pak ya? Dan sekarang udah kondisi gimana? Kan emas udah naik, Thomas. 1 juta per gram, Pak. Nah, ini pengalaman hidup saya, Thomas. Jadi itu dalam kondisi seperti ini, Thomas. Nah, itu kita harus bermain aman. Nah, dan kalau yang punya perusahaan atau mendapat proyek harus main safety, main aman. Artinya apa? Tidak boleh banting harga. Karena gejolak harga naik turun, Thomas. Iya, betul. Nah, itu harus main safety, namanya aman, dan main stok aman juga. Karena kebetulan kan saya dulu kan megang pabrik plastik, Thomas. Ya. Nah, ini plastik kan naik juga, Thomas. Betul. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini disebut namanya resesi untuk menuju krisis ekonomi, Thomas. Iya, betul. Ada stagnasi, stagflasi, nah inflasi, hiperinflasi. Tapi kita belum sampai hiperinflasi, belum, Thomas. Belum ya. Jelas? Jelas. Kita belum sampai apa, Thomas? Belum sampai deflasi ya. Hiperinflasi belum. Hiperinflasi. Jadi tahun lalu deflasi daya beli masyarakat turun. Nah, tahun ini stuck, harga naik gitu, Thomas. Daya beli turun. Kita belum sampai belum sampai hiper ya, Pak. Jadi kita masih aman, Thomas. Masih aman. Nah, amannya ini kapan, Thomas? Ingat, ini nanti 2023 akan terjadi pergerakan ekonomi. Jelas? Jadi setitik terang ini adalah adanya pergerakan, Thomas. Nah, dimulai tahun ini sudah mulai bergerak. Artinya setitik terang datang. Karena pandemi mau menjadi endemi. Iya, betul. Tapi ini prosesnya tidak bisa setahun, Thomas. Karena harus adaptasi semua, Thomas. Iya. Jelas, Thomas? Jelas. Nah, pada waktu saya berkata akan terjadi inflasi kan ketawain semua sama orang, Thomas. Sekarang yang ngetawain baru beli minyak goreng baru terasa kan, Thomas? Iya. Beli tahu tempe baru terasa, betul. Kan sempat ada yang ngejek saya, kok ngomong masalah ekonomi kan gitu, Thomas. Bukan orang ekonomi gitu, Pak ya. Nah, saya memang bukan orang ekonomi, bukan, Thomas. Ya. Nah,
Tapi kita dulu kan 10 tahun kumpulnya itu adalah dengan ahli makro mikro ekonomi, Thomas. Betul. Nah, jadi saya 10 tahun sama Jenderal Edi Wibowo itu kan ada yang namanya itu One Team Press, Thomas. Ya. Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, di situ juga ada namanya intelijen, Thomas. Ya. Nah, di situ 10 tahun itu saya ada di situ. Nah, banyak hal yang membuat saya mengerti, memahami. Walaupun sekolah saya, sekolah Alkitab, lulus setingkat SMA, ranking 4, murid tinggal 4. 4. Dan kebetulan waktu itu saya bertemu dengan ahli-ahli ekonomi yang udah kelasnya bukan hanya teori, tapi mereka adalah praktisi teori, Thomas. Ya. Beda, kalau yang teori tidak pernah mengalami praktisi, itu beda, Thomas. Cara pandang, cara berpikir beda, Thomas. Iya, betul. Nah, di situ selama 10 tahun itu saya diajar cara berpikir 7 langkah ke depan, Thomas. Sebelum orang mengambil keputusan, Thomas, kita udah mikirkan 7 langkah ke depan. Itu pada waktu, jadi sebelum kita mengambil keputusan, A atau tidak. Karena kalau kita dulu ngambil keputusan, cepat, tepat, dan harus selesai. Gitu, Thomas. Harus apa ya? Finish. Dan harus pasti benar, gitu, Thomas. Jadi harus A1, kalau masih A2, A3, A4 tidak bisa, gitu, Thomas. Nah, itu karena kawan-kawan saya kan itu, Thomas. Ada di One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Itu. Nah, waktu itu loh, Thomas ya. Zamannya Pak SBY ya. Iya. Nah, terusan teman bicara dengan ahli makro mikroekonomi gitu, Thomas. Iya. Nah, kan juga ada namanya itu yang bagian hukum, bagian ekonomi, ada semua kan, Thomas. Betul, Pak. Di situ tahap demi tahap penting tuh kita itu di mana tempat kita berani bertanya, jangan malu tanya. Betul. Nah, selama 10 tahun kumpulnya hanya itu terus, Thomas. Jadi bicara tentang pengamanan, tentang ekonomi, intelijen. Nah, tentang intelijen gitu, Thomas. Iya. Jadi di situ tahap demi tahap mengerti, Thomas. Iya, Pak Daud. Urusan data-data semua, kan ada data-data semua, Thomas. Betul. Data-data makroekonomi, mikroekonomi, data intelijen semua ada semua, Thomas. Nah, di situ kan kita mengerti gitu loh, Thomas. Iya. Nah, sehingga membuat saya dalam mengambil suatu keputusan itu 7 langkah ke depan sebelum diambil harus dipikir gitu, Thomas. Harus tepat, cermat, Pak ya. Tepat dan benar. Tepat dan benar, nggak boleh abu-abu, Pak ya. Nggak boleh. Dan pasti selesai gitu, Thomas. Pasti selesai. Nah itu. Nah itu makanya kan saya melatih anak saya kan disiplin, Thomas. Betul. Disiplin dan harus belajar hidup susah, Thomas. Ya. Karena dengan hidup susah belajar itu terciptalah ketaatan, kedisiplinan, Thomas. Yes. Nah, sehingga pada waktu menghadapi masalah dia tidak kaget karena pernah susahan gitu, Thomas. Itu kan cara pandang saya, karena kan saya sudah 10 tahun, Thomas, tugas ya. Iya, 10 tahun. Dan saya tuh kalau dalam tugas tidur itu mungkin hanya 3 jam aja, Thomas. Makanya kadang orang yang ngomong gini itu karena mereka belum pernah ngalami, Thomas. Ngalami juga baru sebulan masuk angin, Thomas. Ngerti maksudnya, Thomas? Ngerti, Pak Daud. Justru yang diem itu karena ngalami, Thomas. Ya, Pak ngomong, Pak ya. Kita udah ngalami. Biasanya itu gini, Thomas. Yang gini itu, yang keluar gitu, karena mereka belum pernah di lapangan, Thomas. Betul. Nah, ada, Thomas, saya kasih tahu. Satu kali nih, kawan-kawan yang ada di waktu itu ngomong sama teman-teman lah, waktu di pengamanan dulu. Seorang pengamat itu belum pernah menjadi praktisi. Itu. Makanya dia jadi pengamat. Coba pengamat bola, dia hanya pengamat saja, tapi belum pernah juara bola kan? Betul, karena ada pengamat gitu loh. Betul.
Betul. Hah? Nah, misalnya gini, pengamat militer. Nah, betul? Betul. Dia pengamat militer, tapi kan belum tentu dia pernah ikut perang dalam perang militer, Thomas. Betul, Pak Daud. Betul? Makanya jadi pengamat. Nah, karena saya kan punya kawan udah banyak ikut perang semua, Thomas. Saya tanya, kenapa? Kan kawan saya ada yang gugur dalam tugas jatuh dari helikopter, Thomas. Waktu beliau gugur itu pangkatnya kolonel, Thomas. Kolonel ya. Dia gugur dalam tugas waktu latihan, Thomas. Untuk dia latihan itu kawan saya baik, Thomas. Nah, jadi kan itu dekat sama saya. Ya ngomong, kalau orang yang pernah tugas di lapangan, perang itu gimana, Thomas? Dia tidak akan mau jadi pengamat, Thomas. Karena waktu perang itu beda dengan pengamat, Thomas. Karena peluru itu tidak bisa di stop, Thomas. Peluru tidak bisa dinasehati. Belok ke kanan dia, tidak bisa, Thomas. Jelas langsung gitu, Thomas. Nah, dan saya ini kebetulan, Thomas ya, selama 10 tahun satu-satunya orang ya yang di pengamanan itu ya tidak pernah bawa senjata api, tidak pernah. Apa ya? Saya tidak pernah bawa pistol, tidak pernah. Tidak pernah. Saya sendiri, kalau kawan-kawan saya pasti semua bawa, Thomas. Nah, saya satu-satunya yang tidak pernah bawa pistol. Dan satu-satunya yang tidak bisa menggunakan pisau. Ngerti, Thomas? Ngerti, Pak. Karena saya dari dulu, pistol tuh panas tuh, saya udah mau lah. Nggak pernah saya, Thomas. Nah, karena saya dari dulu udah nggak mau lah. Teman saya semua banyak kan militer ya, Thomas ya. Jadi di situ antara praktisi dengan teori itu beda, Thomas. Karena praktisi itu pernah ngalami itu, Thomas. Bagaimana perang itu, Thomas. Perlu Thomas tahu, dalam perang anak kecil pun bisa bawa granat, Thomas. Itu teman saya ngomong gitu, dan tidak bisa diprediksi. Oh, berarti perang itu nggak bisa diprediksikan, Pak Daud ya? Tidak bisa diprediksi. Nah, seperti sekarang Ukraina, itu susah diprediksi, Thomas. Jelas? Jelas, Pak Daud. Nah, kalau saya, Thomas, ingat, kalau saya bukan Intel, bukan. Nah, saya adalah apa? Pemberita kabar baik supaya orang tidak stres, gitu aja. Bukan apa, Thomas? Bukan apa? Bukan Intel. Bukan. Tapi pembawa kabar gembira supaya tidak stres, itu aja. Yes. Nah, karena apa? Nah, kebetulan waktu 10 tahun itu saya ditugaskan sama beliau di lapangan, Thomas. Jadi kan mengerti gitu, Thomas. Nah, setelah saya berhenti, ya kita bagikan. Dan kedua, tukang pos, Thomas. Tukang pos, ya. Iya. Jelas, Thomas? Jelas, Pak Daud. Harus jelas, Thomas. Dari teman-teman itulah saya baru belajar, Thomas. Ingat, teman, perang itu tidak bisa diprediksi. Semua taktik, semua cara itu digunakan, Thomas. Betul. Nah, kita nggak tahu taktiknya lawan gimana, taktik strategis gimana. Ada suatu pelajaran ini, ada waktunya harus keluar dari buku, gitu, Thomas. Berarti keluar dari teori, Pak Daud ya? Iya. Dan itu sering saya lakukan. Waktu tugas itu sering saya lakukan di luar buku. Karena kalau sama-sama ilmunya tahu, bukunya tahu, dia tahu pergerakannya, harus sini gitu. Makanya kadang kita guna insting kita. Harus gini, terus gitu. Gitu. Nah, itu cepat, tepat, dan harus benar dan selesai. Nah, Yes.